Mobil truk yang identik dengan mobil yang bermuatan besar dan sering pergi jauh-jauh antar pulau. Tapi kali ini truknya berbeda, teman-teman. Mobil truk di cerita kali ini adalah sebuah mobil truk yang berisikan tempat untuk menyiksa seorang manusia. Jadi ceritanya pada tahun 1990 ada sepasang kekasih yang diculik dengan seorang supir truk dan keduanya nih dibantai habis-habisan. Jadi begini ceritanya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata. Regina K. Walters yang berusia 14 tahun. Ia lahir di Harris County, Texas. Dan dia memiliki dua kakak laki-laki. Dan Regina ini dikenal sebagai seorang adik perempuan yang cerdas, pintar, dan suka berpetualang. Dia berpacaran dengan seorang pria yang bernama Ricky Lee Jones yang berusia 18 tahun. Dan Jones terlahir di keluarga yang broken home, teman-teman. Orang tua Jones bercerai di tahun 1977. Pada masa Jones bertumbuh dewasa, dia diusir dari rumah dan dia tinggal di panti asuhan. Jones juga seringkali untuk berurusan dengan hukum, yang berarti Jones ini nih anak yang nakal dan bandel lah bahasanya tuh. Dan juga liar, teman-teman. Berawal pada malam 2 Februari, Jones dan Regina ini nih bertemu di sebuah tempat nongkrong di kota Texas, yaitu dekat komplek rumah orang tuanya Regina. Dan bisa gua bilang hubungan mereka berdua ini sangat amat cepat, teman-teman. Gimana enggak? Jadi mereka ini baru pandangan pertama, baru pertama kali ketemu gitu maksudnya. Dan Regina dan Jones nih langsung jatuh cinta dan di malam itu juga dia pacaran. Mungkin ini yang dimaksud dari mata turun ke hati. Nah, setelah malam ketemunya mereka berdua ini, besok malamnya mereka berdua berencana untuk ketemu lagi. Cuman bukan di tempat nongkrong yang tadi ya, melainkan di apartemen teman-temannya Jones. Dan gua nih nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya si Regina ini. Jadi Regina ini memutuskan untuk tinggal bareng bersama Jones di sebuah apartemen teman-temannya Jones dan bareng teman-temannya Jones. Jadi Regina nih mungkin cewek sendiri kali ya. Dan mungkin juga Regina nih kekurangan temen gitu. Jadi keputusan ini terpaksa diambil gitu. Jadi Regina ini kan udah 1 bulan nih nggak pulang ke rumah. Biasanya itu kalau ada apa-apa Regina ini nih selalu ngabarin orang rumah, terutama ibunya. Nah, kok kali ini nih enggak nih. Jadi ibunya itu mencoba melapor ke polisi kalau si Regina ini hilang, dan polisi pun cepat buat berita kalau ada orang hilang dan dibuatkanlah brosur dan disebar ke berbagai tempat. Sampailah ke apartemen temannya Jones pada tanggal 3 Maret. Dan setelah ngebaca brosur itu, Jones ini panik karena isi dari brosur itu ya si Regina pacarnya ini, dan Jones juga baru tahu kalau Regina ini nih baru berumur 14 tahun. Makin panik lah dia. Mana sebelumnya tuh dia ini sempat berurusan dengan polisi karena dia ini mencoba untuk maling mobil gitu. Dan ini udah kena kasus juga nih bawa anak orang yang masih di bawah umur. Yang berarti dia ini penculik kan, dan yang sudah pasti juga penjara lah tempatnya. Dari saat itu Jones ini sempat mau pergi jauh untuk ninggalin Regina. Tapi saking cintanya Regina sama si Jones ini, Regina ini nggak mau Jones pergi. Yang intinya kemanapun Jones berada, di situ Regina ada. Dari situlah mereka berdua mengambil keputusan bersama untuk meninggalkan kota Texas dan pergi ke kota Meksiko. Pada saat perjalanan, Jones dan Regina ini bertemu dengan Robert Ben Rhodes, dan disinilah tragedi itu dimulai. Robert Ben Rhodes yang berprofesi sebagai supir truk lintas negara, dan profesi ini sudah dijalankan dengan Robert selama bertahun-tahun. Jadi awal mulanya tuh Robert ini bertemu dengan sepasang kekasih yaitu Jones dan Regina di jalan sebuah kota Texas. Jones dan Regina ditawarin lah untuk menumpang dengan Robert, dan sebelum menumpang mereka bertanya pada Robert, apakah mobil ini berarah ke kota Meksiko? Lalu Robert menjawab, iya, saya ke arah Meksiko. Lalu mereka ini memutuskan untuk menumpang pada Robert. Perjalanan belum jauh, kemudian Robert ini menghentikan mobilnya.
dan meminta Jones untuk menemaninya keluar dari mobil itu. Lalu Robert ini mengajak Jones ke pinggir jalan. Tak lama dari situ, Robert langsung menembak Jones tepat di kepalanya. Kemudian jasadnya Jones ini dibuang di sebuah selokan, tepatnya di kota Lamar County, Mississippi. Setelah membunuh Jones, Robert menyandra Regina dan melanjutkan perjalanannya bersama Regina ke desa-desa terpencil. Banyak hal yang dilakukan oleh Robert kepada Regina di dalam bak truk yang sudah pasti semuanya negatif ya. Karena bak truk ini menjadi rumah kedua bagi Robert. Pasti banyak barang-barang di dalam bak tersebut. Dan yang mengerikannya lagi, di dalam bak truknya Robert ini disetting menjadi ruang penyiksaan secara seksual. Jadi Robert menyiksa Regina ini nggak cuman sehari aja, melainkan berhari-hari teman-teman. Dalam masa penyekapan, Regina ini disiksa secara seksual oleh Robert ini. Robert menikmati raut wajah ketakutan dari Regina dan memotret Regina dalam keadaan ketakutan dan juga telanjang bulat. Sudah berhari-hari Robert menyiksa Regina dan Robert ini sudah mulai bosan dan berencana untuk menyelesaikan ceritanya dengan Regina, yang berarti Robert ingin membunuh Regina. Sampai pada pertengahan bulan Maret, Robert ini berhenti di sebuah gudang di tempat pengolahan padi. Tepatnya itu di Interstate 70 Boone County, Illinois. Di sekitaran gudang tersebut, Robert ini memaksa Regina untuk memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Robert. Lalu memaksa untuk berpose-pose aneh dan memotretnya. Kemudian Robert ini menyuruh Regina untuk naik ke atas bangunan gudang. Dan disitulah Robert mencekik Regina hingga tewas dan terjatuh ke lumbung padi di gudang tersebut. Dan teman-teman, ini foto terakhir Regina memakai gaun dan sepatu hitam yang sudah disiapkan oleh Robert. Setelah foto ini diambil, Robert mencekik Regina hingga tewas. Jasad Regina ditinggal di sana dan Robert ini ngeliat ternyata Regina ini membawa buku catatan yang berisikan nomor telepon orang tua, keluarga, dan teman-teman dekatnya. Sampai pada 17 Maret 1990, Robert menghubungi orang tua Regina dan Robert bilang, "Jika kalian ingin bertemu dengan putrimu, yaitu Regina K. Walters, kalian datang ke lokasi yang saya sebutkan ini." Telepon berakhir sampai di situ dan orang tua Regina ini langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Robert. Tapi sayangnya Regina itu tidak ada di sana. Setelah telepon dari Robert, orang tua Regina segera melapor ke pihak berwenang. Lalu polisi ini mulai melacak keberadaan Robert. Tapi sayangnya keberadaan Robert ini belum ditemukan teman-teman. Dan kasus Regina ini perlahan menghilang. Karena belum ditemukan bukti yang kuat oleh pihak kepolisian selama berbulan-bulan. Pada 2 April 1990, seorang polisi lalu lintas bagian Arizona sedang patroli. Kemudian polisi tersebut melihat ada sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan raya dengan lampu hazard yang dihidupkan. Kemudian polisi ini melihat ke arah dekat dan mengintip ke dalam truk yang di pinggir jalan tadi. Lalu polisi ini melihat ada si Robert yang sedang tertidur lelap dan di sampingnya itu ada perempuan tanpa memakai busana dengan wajah lemas tak berdaya dan kedua tangannya sedang diborgol. Kemudian perempuan ini sadar kalau ada polisi yang sedang mengintip ke dalam truk. Langsunglah si perempuan ini berteriak meminta pertolongan kepada polisi. Robert bangun lalu ditutuplah mulut perempuan itu. Robert berusaha meyakinkan polisi kalau perempuan yang teriak dan di dalam mobil ini tadi itu adalah pasangannya. Tapi polisi ini tetap bersikeras untuk menyuruh Robert keluar dari mobil. Tanpa panjang cerita, polisi pun langsung menangkap Robert Ben Rhodes. Robert diinterogasi dan polisi mendengarkan cerita dari si perempuan yang bersama Robert saat penangkapan. Dan polisi ini menyimpulkan cerita dari perempuan tersebut adalah tentang penculikan dan pemerkosaan. Lalu polisi ini mulai menghubungkan dengan kasus Regina K. Walters yang belum terpecahkan. Kemudian mulailah diselidiki lebih dalam kasus Robert ini tadi. Jadi FBI mengeluarkan surat perintah untuk penggeledahan rumah Robert di Texas.
Penggeledahan dimulai 6 April 1990. FBI menemukan banyak foto-foto perempuan, cuman sayangnya FBI ini belum bisa mastiin foto-foto ini siapa gitu. Karena fotonya itu nggak jelas teman-teman. Ketutup darah kering gitu, yang intinya kusam lah fotonya ini. Sampai pada 29 September 1990, jasad Regina ditemukan. Jadi awalnya ada seorang pria yang sedang memeriksa gudang lumbung padinya, yang mana ini nih tempat Robert membunuh Regina tadi teman-teman. Dan pria ini mau ngebakar lumbung padinya karena dianggap sudah menumpuk dan menimbulkan aroma yang gak sedap lah. Kemudian pria ini mengecek lagi kan sumber dari aroma yang tidak sedap tadi. Dan ternyata pria ini menemukan ada jasad manusia di dalam lumbung padinya. Lalu pria tersebut langsung menghubungi polisi untuk memeriksa jasad manusia ini tadi. Setelah pemeriksaan oleh pihak berwenang dan segala macam caranya lah, pakai detektif, otopsi, ya macam-macam lah. Ternyata jasad tersebut ini valid, yaitu Regina K. Walters. Dan Robert pun mengakui dialah pembunuh Regina K. Walters. Tapi Robert ini tidak mengakui kalau Jones itu dia yang bunuh gitu. Lalu jasadnya Jones, yaitu pacarnya Regina, ini ditemukan di sebuah selokan pada 3 Maret 1991. Berarti sekitaran setahun jasadnya ini ketemu. Sudah jadi tulang belulang jasadnya teman-teman. Ternyata korban dari Robert ini nggak cuma Jones dan Regina teman-teman. Ternyata banyak pasangan lain yang sudah menjadi korbannya, dan Robert mengakui ada kurang lebih itu 50 orang yang telah ia bantai sampai mati. Dan Robert sudah menjalani ini kurang lebih 15 tahun. Dari pengakuannya dan didukung dengan bukti-bukti yang ditemukan, Robert Ben Rhodes akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kalau yang gua baca mengenai kehidupan Ben Rhodes sejak kecil, mungkin kita nih nggak nyangka kalau orang ini nih suatu saat akan menjadi seorang pembunuh berantai yang mengerikan, menggila ini. Karena Robert ini tumbuh besar secara normal, melewati masa kecil dan remaja seperti anak laki-laki pada umumnya, dan memiliki seorang ayah yang merupakan tentara di Jerman. Kemudian ayahnya pensiun, lalu ayahnya situ bekerja sebagai pemadam kebakaran. Terus setelah lulus sekolah, Ben Rhodes juga bergabung ke Korps Marinir. Namun Robert dipecat secara tidak hormat karena pernah terlibat perampokan gitu. Ia pernah berkuliah tetapi nggak selesai, dan pernah mendaftarkan diri untuk menjadi polisi tetapi nggak diterima ya karena kasus perampokan tadi. Masalahnya sang ayah juga pernah kena kasus setelah kembali dari Jerman. Tahun 1964, ayahnya ini ditangkap karena menganiaya gadis berusia 12 tahun. Saat persidangan, ayahnya ini juga sempat melakukan beberapa kali percobaan untuk bunuh diri. Besar kemungkinan terjadi karena trauma saat perang mungkin. Dan ada kemungkinan bahwa hal yang membentuk Robert menjadi seorang pembunuh ini adalah ayahnya yang punya trauma saat perang, dipecatnya ia dari Korps Marinir, hingga ketertarikannya dengan konsep BDSM. Ia bahkan pernah menikah 3 kali, dan istri terakhirnya menjadi korban penganiayaan dari si Robert tadi. Terlalu mendalami hal-hal berbau BDSM membuat Ben Rhodes ini kemudian terobsesi. Profesi supir truk yang dijalaninya membuka peluang baginya untuk memberikan tumpangan lalu melakukan eksperimen BDSM tadi dengan barang-barang koleksinya kepada korbannya. Dan kisah ini nih diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Truck Stop Killer. Jadi begitulah akhir dari cerita di video kali ini teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai bertemu di konten gua selanjutnya. Ingat, fokus pada fakta di dunia nyata.